Dulu saya sangat dipres oleh orang tua, oleh para leluhur. Partai yang suaranya lebih banyak mendapatkan kursi lebih sedikit dibandingkan dengan partai yang dapat sedikit tapi dia dapat lebih banyak. Apakah generasi Z kita ini layak juga saat ini untuk mereka berkiprah di dunia politik, Pak? Salam pekerti Nusantara, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerti Nusantara adalah acara yang dipersembahkan oleh Pembaharuan Nusantara Technoprize. Saya, Prasidya Garcoyo dari PN Technoprize. Hari ini kita akan membawa satu segmen yang bernama Tatanan. Acara Pekerti Nusantara ini memiliki banyak sekali segmen yang menarik minat kita semua, karena kita memberitakan dan menceritakan mengenai pengetahuan dan teknologi. Kita sebutnya pintar. Kemudian mengenai sosial dan kebijakan itu adalah tatanan. Ada juga mengenai ekonomi, AI. Untuk ekonomi kreatif kita juga akan bahas industri kreatifnya adalah ikon. Dan kemudian juga tidak ketinggalan pariwisata dan budaya. Kita kemas dengan nama wisdom. Hari ini kita berbahagia, kehormatan bagi kami semua, kita bisa mendapatkan waktu dari seorang senior, mentor, guru yang telah berkiprah sejak muda sekian lama di dunia sosial kemasyarakatan. Kami perkenalkan Bapak Dr. Andes R. Edi Prasetyo MBA di sebelah kanan saya. Kita biasa manggil beliau dengan ngaturi asma beliau Pak Edi. Sugeng Njang Pak Edi. Pak Ari. Hari ini kita berbahagia, kehormatan bagi kami, kita mendapat waktu kerawuhan dari seorang senior tokoh masyarakat yang telah lama berkiprah di dunia sosial kemasyarakatan. Kami perkenalkan tamu kita Dr. Andes R. Edi Prasetyo MBA. Sugeng Enjang Pak Ari. Selamat pagi, Sugeng Njang. Pagi Pak Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak sehat nih. Pangestipun. Iya. Kita matur nuwun atas rawuhnya Pak Ari dan waktu yang diberikan pada PN Techno dalam acara Pekerti Nusantara ini. Karena kami memahami kiprah Pak Ari sejak muda, puluhan tahun di dunia sosial kemasyarakatan, maka kami mengundang Bapak untuk kita di segmen tatanan ini. Sebelumnya supaya pemirsa juga mengenal Pak Ari seperti apa, saya izin membacakan sedikit CV beliau. Dr. Andes R. Edi Prasetyo ini MBA, itu adalah putra asli Bumi Bagelen. Beliau kelahiran Purworejo tahun 1 Agustus 1955. Pendidikan beliau S1-nya sosial politik, kemudian beliau memperdalam lagi dengan strata 2-nya magister bisnis dan administrasi pasca sarjana marketing. Pengalaman kerja beliau luar biasa. Dari sejak tahun 79, berarti 45 tahun yang lalu kira-kira, 44 tahun yang lalu sudah bertambah bakti di SMKPN di Purworejo hingga sekarang. Kemudian beliau pada tahun 1985 sudah mulai berkiprah sebagai anggota anggota parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purworejo sebagai wakil dari unsur pemuda. Karena beliau saat itu menjabat sebagai sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Purworejo, KNPI Purworejo. Sejak tahun 1985, 4 periode hingga 1999 pasca reformasi, beliau ada anggota DPRD di Kabupaten Purworejo. Ya. Dan kemudian beliau lanjut berbakti sebagai staf ahli DPRD hingga DPR RI pusat sejak tahun 2004 hingga 2022 kemarin. Tidak hanya itu, beliau juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Terus Bapak Ji, kalau saya tidak salah ingat itu sekitar tahun 99 sampai dengan 2009, satu dekade beliau juga menjadi dosen. Lanjut beliau diperlukan
diperlukan masukan beliau, wawasan beliau, kecakapan beliau sebagai staf khusus bupati. Jadi ada di legislatif, ada di eksekutif, ada di akademis sebagai dosen. Juga beliau punya kiprah juga di dunia kemasyarakatan. Selain tadi hobi beliau ternyata tersalurkan melalui perguruan kungfu. Beliau adalah dan 2 sapu hitam dari perguruan Jet Kundo Shaolin Kungfu. Nah, yang Indonesia. lepat gitu saja. Jet Kundo Shaolin Kungfu Indonesia. Indonesia. Itulah kenapa kami sangat berterima kasih dan berbahagia Bapak punya waktu untuk ini, karena dengan rekam jejak seperti itu, insya Allah pagi ini kita akan mendapatkan apa yang perlu kita beritakan dan kita ceritakan kepada para pemirsa Pekerti Nusantara ini. Insya Allah. Hari itu tadi sedikit mengenai kiprah beliau yang sejatinya masih banyak lagi sisi miliknya, tapi dengan kiprah Bapak ini mengenai sosial kemasyarakatan dan kebijakan Pak Ari. Bapak yang lihat kekinian ini apa Pak yang di generasi muda, Gen Z-nya kan sekarang bonus demografi kita kebanyakan ini. Dengan Bapak mengamati para putra, para anak didik, putra wayah ini, apa yang Bapak rasakan, Bapak amati dibandingkan dengan nilai-nilai yang dulu Bapak terima. Dan ke depan bagaimana mungkin? Ya, terima kasih. Jadi yang menjadi pemikiran kami sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan adalah bahwa generasi muda yang saat ini ada di 2 level, yaitu level milenial dan level Gen Z. Ini perlu untuk mendapatkan banyak hal tentang budaya kita yang sekarang ini sudah banyak tidak lagi dipakai. Satu contoh yaitu bahwa dulu saya sangat dipres oleh orang tua, oleh para leluhur untuk selalu punya sikap wani ngalah luhur wekasane. Wani ngalah luhur wekasane. Oh, berani mengalah itu ujung akhirnya imbalannya adalah keluhuran. Luhur, ya. Tapi anak-anak sekarang tidak pernah mengenal itu. Bukan salahnya anak-anak itu, tapi karena tidak lagi budaya itu diajarkan kepada generasi Gen Z dan generasi milenial. Karena orang tua yang sekarang ada itu rata-rata juga tidak mengenal lagi apa itu arti dari wani ngalah luhur wekasane. Di jalan orang tidak mau mengalah, kemudian dengan padahal mengalah itu tidak kalah, juga mempunyai idiom lain. Mengalah itu tidak hanya dalam arti tidak menang, tapi menuju kepada firman Allah, mengalah. Ini menuju ke Allah, ke Allah ini. Luar biasa ini. Baru satu loh ini. Baru satu wejangan leluhur yang disampaikan, saya sudah merasakan itu yang memang harus kita ini kan, karena kami kan melihat kita ini makin hari itu pada zaman sekarang aja saya melihat anak-anak muda generasi Z ini pada usia saya seperti mereka. Saya mungkin belum mencapai apa yang mereka capai saat ini. Artinya generasi sekarang jauh lebih maju dibandingkan kita dalam konteks pencapaian, pemahaman. Tapi ternyata ada nilai-nilai juga yang tertinggalkan di balik pemahaman kemajuan teknologi atau budaya luar. Jadi budaya luar sendiri ya Pak ya. Secara kognitif mereka lebih pintar dibandingkan dengan generasi yang dulu. Secara kognitif. Tetapi secara budaya ini banyak kehilangan. Karena memang tidak diajarkan. Seperti maaf ini tidak mengkritik atau ketidakpuasan saya terhadap kondisi yang ada. Itu saat ini dengan adanya P5 itu apakah bisa menggantikan P4 itu masih menjadi pertanyaan ya, karena dulu zaman adanya P4 itu akar budaya kita sangat kuat, kemudian penghormatan anak-anak muda kepada orang tua itu demikian kental. Tapi dengan P5 merupakan satu kurikulum merdeka, maka kognitif maju. Tapi secara budaya kita banyak kehilangan. Iya, ini mungkin
lebih kepada soft skill yang perlu kita pertajam lagi ya. Hard skillnya kita nggak ragu. Ya, Secara hard skill nggak ragu mereka sudah menguasai berbagai macam bidang. Tapi soft skill yang lebih kepada bawaan diri itu yang lebih dikembalikan ya Pak Ari ya. ya. Iya. Pak Ari selain kiprah saat ini panjenengan juga masih di Yayasan Pembaruan ya di Ya. itu di kemasyarakatan Bapak aktivitasnya apa sekarang Pak? Jadi saya sejak kecil, Iya. saya lahir barangkali dilahirkan untuk menjadi insan politik, seorang politikon. Saya waktu kecil ikut eyang saya di Soko, saya lahir di Soko, Kecamatan Bagelen, yang mana eyang saya itu di samping sebagai penilik sekolah, adalah sebagai ketua Partai Masumi. Oh. Ya, Maka saat itu ya. saat itu, sehingga saya kecil belum sekolah sering mendengarkan eyang saya itu rapat partai. Ya. Nah kebetulan ketika saya kemudian menjadi dewasa, setelah saya tamat sarjana muda, saya dititipkan oleh salah seorang dewan pimpinan di SMK PN, yaitu Pak Insinyur Bambang Sugeng, kepada Pak Arjono, yang akhirnya beliau kemudian menjadi bapak saya, karena saya diadopsi menjadi putra beliau, banyak berkecimpung di bidang politik. Bahkan dapat dikatakan saya ngenek sama beliau, dengan cepat saya bisa berdampingan sama beliau menjadi anggota DPRD tadi. Ya. Oh, saat panjenengan sekretaris KNPI tadi ya? Ya, Beliau itu ketuanya. Ketua KNPI adalah Pak Arjono. saya sekretaris. Nah, adanya Permen nomor 12 tahun 85, Oh, ini. di mana Bapak Pemuda harus masuk ke legislatif, maka saya terpilih untuk masuk ke legislatif karena representasi pemuda waktu itu adalah KNPI. Sementara ketua KNPI Pak Arjono sudah menjadi ketua komisi E di DPR di Purworejo. Maka kemudian jatuh pada orang keduanya, saya, yang kemudian dimasukkan di, apalagi saya guru SMKPN, yang SMKPN itu secara politis adalah binaan Golkar. Nah, di waktu itu bahwa kekuatan politik terbesar di Indonesia, sosial politik adalah Golkar, bukan partai, tapi kekuatan sosial politik yang berdampingan sama P3 dan PDI. Oh iya, saya ingat. Dulu kan dua partai politik dan satu golongan. Jadi Ya. Golkar itu bukan partai tapi Bukan. golongan. Betul, betul. Golongan karya itu kekuatan sosial politik, bukan partai politik. Kekuatan sospol bukan partai politik. Yes, Pak. Nah itu kan jadi dari kecil ya Bapak sudah diwarnai oleh lingkungan politik dari mulai kakek, dari mulai eyang tadi, dari kecil sudah terwarnai bagaimana beliau bermasyarakat, berorganisasi, berorasi gitu kan, sampai dengan kiprah Bapak kemarin yang di legislatif lah. Hari ini Pak, apa Bapak masih juga berkecimpung di politik? Saya katakan saya tidak bisa lepas dari politik. Saya bukan orang yang bisa berbisnis, orang yang bisa lain kecuali mendidik dan berpolitik. Saat ini saya dipercaya oleh salah satu kekuatan sosial partai politik di Indonesia, oleh Pak Yusril Ihya Mahendra. Saya ditugasi sebagai ketua DPC Partai Bulan Bintang. Oh, Bapak sekarang ketua DPC Partai Bulan Bintang di Betul, Kabupaten di Purworejo. Oh, PBB Purworejo ya Pak. Iya. Oke, Pak Ari. Iya. Nah, ini kan juga akan masuk, ini kan sudah lama ini musim politik, tahun politik untuk kita maju ke Februari 2024. Apakah Bapak juga sama juga akan nyalek juga nanti periode ini? Bukan akan, tapi saya memang ada aturan di partai kami bahwa ketua DPC dan ketua DPW, pokoknya ketua-ketua partai itu harus berani untuk maju sebagai caleg. Dan ada aturan lain, yaitu bahwa harus majunya di dapil 1. Maka saya nyalek di dapil 1, yaitu Kecamatan Purworejo dan Kaligesing.
Oke. Memang itu aturan dari partai ya. Jadi Ya, aturan dari partai. pemimpin tingkat DPC, DPD, DPW istilahnya itu harus berani mengambil kesempatan untuk menjadi wakil rakyat, mewakili aspirasi dari DPC atau DPW yang dia pimpin. Ya, tidak hanya itu juga termasuk ketika nanti pilkada dengan survei yang baik, maka harus berani juga maju untuk bersaing di pilkada. Ini memang dorong ke sana. Nah, ini berarti kan sekarang mungkin tatanan ini juga kita bicara akhirnya kebijakan dan politik ya Pak ya. Nah, kalau pandangan Bapak mengenai kita itu bahas pemilu nih. Berarti sistem pemilu dengan sekarang konsep proporsional terbuka ini Bapak punya pandangan bagaimana Pak? Dan dulu ada yang pernah tertutup ya, sekarang terbuka. Ya, jadi secara umum bahwa sistem pemilu itu hanya ada dua yang pokok, yaitu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Proporsional terbuka dan tertutup itu mempunyai plus minusnya masing-masing. Proporsional tertutup itu bagus karena akan dapat setidaknya mengurangi adanya money politik yang merebak seperti saat ini. Tapi kejelekannya adalah, atau kekurangannya bukan kejelekannya. Jadi kekurangannya adalah bahwa tidak semua calon anggota legislatif itu berjuang. Karena ketika bahwa sebuah partai itu hanya akan ada 2 orang yang akan jadi, maka nomor yang 3, 4, 5, 6 tidak berbuat. Karena dia merasa toh hanya sebagai pelengkap. Nah, tapi sedangkan untuk yang proporsional terbuka itu semua berjuang. Karena apa? Karena gini, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk jadi anggota legislatif. Ya, namun kejelekannya yaitu sikut-sikutan di dalam dan juga antar partai ini cukup merebak, sehingga disitulah muncul money politik barangkali sebagai salah satu jalan pintas seorang yang tidak bisa bersaing secara sehat, maka kemudian menggunakan money politik sebagai satu wahana untuk kemenangan. Iya betul. Jadi kawan-kawan pemirsa semua, sedulur wakilian kita, proporsional tertutup bagi yang kaum muda belum paham itu adalah suara ditujukan kita memilih partainya. Ya. Sehingga suara yang terkumpul pada partai tadi baru dibagi jatah suara tiap kursi yang tersedia. Ya, jika dia misalkan jatah 1 kursi di kabupaten ini adalah 15.000, sementara partai ini mendapatkan suara 35.000, maka artinya nomor urut 1 15.000 jadi, nomor urut 2 15.000 jadi, 5.000-nya itu mungkin nggak terpakai. Itu yang tertutup seperti itu. Saat ini kan kita sudah mengalami beberapa kali ya terbuka. Jadi kita memilih orang per orang, partai dan orang yang menempel pada partai. Mau nomor 1, mau nomor 7, mau nomor 35, semuanya punya kesempatan yang sama karena suara dia yang dikumpulkan, bukan suara partai. Itu tertutup dan terbuka ya Pak Ari. Ya, tapi juga dipengaruhi pula oleh sistem perhitungan konversi, di mana bahwa kalau zaman dulu 2 periode yang lalu ke sana itu menggunakan sistem BPP, bilangan pembagi pemilihan. Ya, betul. Jadi jumlah suara sah dibagi jumlah kursi yang diperebutkan itu menjadi BPP. Itu pun juga kita mengatur tempat itu menjadi sangat penting, karena bisa juga partai yang suaranya lebih banyak mendapatkan kursi lebih sedikit dibandingkan dengan partai yang dapat sedikit tapi dia dapat lebih banyak. Contohnya, contoh real kemarin waktu itu P3 itu suaranya lebih banyak dibandingkan dengan PAN. Tapi P3 suaranya ngeblok di satu daerah pemilihan. Sementara PAN itu diecer di semua dapil. Sehingga ketika perebutan itu terjadi pada sisa suara, maka P3 sudah habis suaranya di satu tempat. Tapi PAN, maka ketika itu saya melihat
P3 dapat banyak tapi hanya punya 2 kursi, sementara PAN yang lebih sedikit dapat 6 kursi. Itu sistem BPP. Nah sekarang sistem perhitungan konversi dari suara ke kursi itu Seinlek. Seinlek itu pembagian dengan 1, 3, 5, 7, 9, dan itu harus disikapi pula partai politik harus pintar-pintar untuk dapat bagaimana mendapatkan kursi yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Yang optimal. Jadi tadi yang Mas Ida sampaikan, contohnya macam 35.000 itu tidak harus seperti itu, ya, karena sistem Seinlek itu dengan pembagian konversinya itu kita harus memang seorang pimpinan partai ini harus jeli untuk bagaimana melihat sistem ini konversi itu akan dapat memenangkan partainya, artinya memberikan jaminan lebih banyak mendapatkan kursi. Iya. Harus benar-benar melihat sistem yang sedang berlaku, karena kan pernah seperti itu. Jadi termasuk perubahan sistem seperti ini kan lagi hangat juga kita menjelang debat capres hari. Dulu ya memang sudah ada dari 14, 19 kemarin ada debat capres. Tapi dulu saya masih muda juga rasanya kita cuma memegang pemilu itu nyoblos aja, nggak perlu ada orang. Ya kita orasi kampanye di alun-alun di mana itu masing-masing harinya berbeda, tidak dipertemukan untuk berdebat itu. Panjenengan ini menarik nggak Pak Ari? Fenomena ini. Bagi saya debat itu dimanapun itu tidak menarik. Karena tadi saya kembali kepada awal saya bicara bahwa budaya kita sudah banyak yang hilang. Jadi bahwa perebutan politik presiden khususnya dengan debat itu hanya ada di negara-negara barat, khususnya di Amerika. Sehingga dari dua partai, Republik dan Demokrat, ini saling menjatuhkan nama dan sebagainya, menjelek-jelekan dan sebagainya, bagaimana itu dengan melalui perdebatan. Sementara kita ini tidak mengenal itu sejak zaman Bung Karno sampai Pak Harto. Ketika reformasi, maka kemudian ada pemilihan langsung, baik itu bupati, gubernur, presiden, itu sudah sebenarnya menurut saya itu sudah jauh menyimpang dari demokrasi Pancasila. Karena demokrasi Pancasila itu sendiri, demokrasi di Pancasila itu diatur oleh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka zaman Orde Baru dulu, bupati dipilih oleh DPRD sebagai perwakilan, gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, kemudian presiden dipilih oleh MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat Indonesia. Nah, sistem debat ini tentu saja menyalahi, saya katakan menyalahi pewarah orang tua yang dulu mengatakan ono bapang den simpangi, ono catur mungkur. Jadi kalau kita dicatur, Mas Sida mungkin ngelendengi saya nggak perlu mendengarkan kemudian mencari nyeneni dan sebagainya, enggak, sudahlah biar aja. Nanti ono catur mungkur. Catur mungkur. Dan tidak boleh dur-duran, udur itu adu argumentasi yang dasarnya tidak kebenaran tapi untuk menjatuhkan dan menjelekkan orang lain. Nah, maka dalam budaya Jawa yang divisualisasikan lewat wayang kulit umpamanya, itu kan orang-orang yang suka dur-duran itu diberi nama depan pakai nama Dur. Sehingga ada Duryudono, Durno, Dursosono, Durmogati, Dursol dan Dur yang lain. Dan itu ada di Kurawa. Di Pendawa tidak ada karena pendekatan kita bahwa Kurawa itu adalah kelompok kiri yang perilakunya jelek, sementara Pendawa kanan yang perilakunya baik. Jadi saya tidak setuju kalau bila mungkin ada gerakan sosial secara nasional untuk menghentikan sistem debat itu. Kan bisa dengan ini menarik ini karena bisa dengan cara yang lain. Betul. Kita semuanya menunggu debat capres yang pertama untuk sampai dengan bulan nanti. Hari ini kita mendapatkan sudut pandang yang lebih menarik ini. Malah
Gitu nih, matur nuwun Pak Ari. Jadi itu ya lebih kepada udur-uduran nantinya Ya, jadinya. udur-uduran. Baik, Dan baik, makanya baik. seneng kalau Iya. kalau lawan debatnya itu dipermalukan di depan umum. Itu kan bukan budaya kita. Budaya kita bagaimana kita menjadi andap asor. Bagaimana kita tadi saya katakan wani ngalah luhur wekasane. Dan itu sudah tidak didengar lagi oleh generasi Z yang sekarang kita hadapi. Iya, iya, nah. Generasi Z meninggal. Apakah generasi Z kita ini layak juga saat ini untuk mereka berkiprah di dunia politik, Pak? Generasi Z dan atasnya lagi yang milenial. Jadi juga. begini, ada sebuah idiom dari Plato yang mengatakan bahwa manusia adalah human zoon politikon. Maka sejak kecil sebenarnya layak anak-anak Gen Z itu dikenalkan dengan politik. Karena juga ada sebuah pernyataan, manusia yang tidak kenal politik maka akan digilas oleh politik itu sendiri. Sehingga oleh sebab itulah Gen Z ini sudah layak untuk diperkenalkan dengan politik. Bahkan saya melihat di Purworejo ya, Purworejo itu saya melihat di daerah utara sana ada anak yang baru masuk universitas, baru masuk kuliah, itu sudah berani mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Ada, dan itu layak karena di dalam undang-undang pemilu itu seorang boleh mempunyai hak pilih aktif maupun pasif setelah berusia 17 tahun. 17 tahun. Ya, maka hak pilih aktif dan pasif itu apakah hanya terjadi pada legislatif atau juga pada eksekutif. Tapi karena memang undang-undangnya yang berbeda. Ya. Kalau legislatif itu diatur oleh undang-undang tentang pemilu, sementara kalau eksekutif itu oleh undang-undang tentang pilihan presiden. Ya. Oke. Ya, layak bagi saya untuk Layak ya, jadilah. Karena kadang-kadang anak-anak muda ini kalau tidak lahir dari generasi, walaupun itu soal political human, soal political, tapi kalau dari lingkungan, bapak beruntung, lingkungannya mulai dari eyang, kakung, dari kakek gitu kan. Kalau yang terlahir dari keluarga yang bukan politik tuh kadang-kadang takut kalau saya masuk politik, di sana sudah teman saya lebih cocok karena dia punya Pak D di sana, jadi ini dia punya bude menjadi ini kan dimonopoli oleh keluarga itu gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan politik itu tidak harus politik praktis. Oke. Jadi begini, jadi bahwa politik itu setiap orang itu kan seorang politikon. Ya. Jadi seorang yang sudah berpikir tentang masyarakat, berpikir tentang apalagi lebih tahu tentang negara itu sudah berpolitik. Contohnya Mas Ida mengusulkan kepada Pak RT bahwa perlu kita adakan ronda malam. Itu sudah masuk ke ranah politik karena sudah berpikir tidak untuk dirinya tapi sudah berpikir untuk kepentingan masyarakat, mengusulkan kepada penguasa untuk kita berbuat untuk kepentingan yang lebih luas. Itu berpikir untuk masyarakat saja sudah sebetulnya. Iya. Itu kan berarti selaras dengan nilai-nilai Islam, Pak. Saat api menusuk sampai menusuk itu migunani marang lian sebaik-baik insan adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Maka itulah kamu kan jadi khalifah kalau bisa memberikan manfaat. Ya, jadi itu sudah politik ya. Ya, jadi berpolitik itu yang bagaimana dia itu bisa kalau mau berpikir untuk kepentingan orang banyak itu sudah berpolitik. Tidak harus berpolitik praktis. Politik praktis itu sudah masuk ke ranah perebutan kekuasaan. Itu sudah politik praktis. Tapi kalau kita politik dalam arti umum, berjuang, memperjuangkan, berpikir, mengusulkan untuk kepentingan rakyat banyak, orang banyak itu berpolitik. Karena politik itu adalah hak dan kewajiban. Jadi bagaimana seorang tahu tentang haknya sebagai warga negara dan kewajibannya sebagai warga negara itu berpolitik. Itu. Iya. Nah, makanya kan sayang kalau akhirnya politiknya sedemikian luas bisa dijabarkan oleh semua insan sebetulnya kan. Dia memikirkan walaupun dia bukan pengurus RT tapi kalau tetangganya mungkin pintunya kebuka dia mikir untuk ngasih tahu atau nutupin itu kan sudah kepedulian terhadap orang lain itu sebetulnya sudah dimaknai sebagai
punya jiwa politik, Ya. walaupun tidak harus berpolitik praktis yang konteksnya perebutan Perebutan kekuasaan. kekuasaan. Nah, sekarang ini kan jadi ada semacam apa ya gitu, bertahun-tahun, bukan hanya fenomena saat ini ya, belasan mungkin puluhan tahun ini ada beberapa seperti ya kekuasaan tadi, politik praktis, monopolistik di suatu area tertentu, di suatu tempat tertentu, di suatu organisasi tertentu, itu kok ada semuanya ini. Apakah itu, kalau kami pernah diskusi dengan teman-teman, ya layak, memang dia punya kemampuan walaupun dia anak atau putra, ponakan atau mantu, tapi dia layak bisa meneruskan. Bapak punya pandangan nggak mengenai fenomena apa yang namanya disebutnya monopoli politik atau apa ya? Jadi saya cenderung ke etika politik. Jadi politik itu ada dua kelompok besar, yaitu politik yang berdasarkan pendapat Plato, itu politik tetap pakai etika. Tapi kalau Machiavelli itu politik ya pokoknya yang penting menang dengan cara apapun, Menggunakan ya segala cara cara. apapun. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di era setelah reformasi, itu ada sebuah eh, keadaan di mana contohnya macam zaman Pak Harto memerintah, itu tidak boleh ada eh, politik kasta. Jadi pokoknya contohnya Pak Harto untuk mengangkat Mbak Tutut menjadi Menteri Sosial itu memerlukan 30 tahun beliau berkuasa. Jadi memang pakai etika, enggak etis lah kalau saya ini presiden kok mengangkat anaknya sendiri menjadi menteri, sehingga itu tidak diikuti oleh yang lain, artinya menjadi teladan bagi yang lain. Tapi dewasa ini sudah merebak semacam monopoli politik. Jadi seorang kalau dulu ada aturan bahwa saya mamanya anggota DPRD, maka tidak boleh adik saya itu juga nyalon anggota DPRD yang dari partai yang sama. Jadi ada etika tidak menumpuk kekuasaan itu pada Iya. pada satu kekuatan. Satu klannya. Tapi dewasa ini kita melihat, saya tidak menyebutkan orang lah, tapi kenyataan di lapangan kita tahu bahwa bupati sesudah 2 kali tidak bisa lagi maju, maka yang dicalonkan istrinya. Istrinya nanti sudah 2 kali atau 1 kali sudah tidak maju lagi, putranya, mungkin adiknya, sehingga terjadi monopoli politik lah, monopoli politik, dan itu tidak jelek sih. Kalau memang itu memang dia mempunyai kemampuan yang memang dia sudah darah politik itu ada. Tapi kalau itu kemudian berlarut-larut, maka kesempatan bagi yang lain Kesempatan bagi yang lain. menjadi tertutup, dan dampaknya nanti jalur pemerintahan itu dikuasai oleh satu klan aja. Ya, satu klan aja. Jadi seperti ya kalau kita lihat secara masif lah, Ibu Megawati kemudian menempatkan putranya Mbak Puan sebagai ketua di samping ketua umum. Pak SBY kemudian menempatkan Mas AHY mau menggantikan beliau, dan lain banyak sekali, hampir di semua sektor politik itu terjadi seperti itu. Dampak yang luas yang terjadi adalah apatisme masyarakat. Ya, bukan anaknya ya iso lah. Padahal sebenarnya politik itu hak semua orang untuk bisa berbakti kepada negara dan bangsanya, bisa melalui pemerintahan, bisa melalui perwakilan dan sebagainya. Nah, tadi kalau terjadi monopoli politik, maka ini dampaknya terjadi apatisme di kalangan masyarakat. Maka saya tidak begitu cocok. Meskipun harus kita akui bahwa secara tajam di Indonesia ini sebenarnya diteliti oleh seorang ahli dari Amerika, kalau nggak salah namanya Leiden,
itu hakikatnya budaya kita ini budaya kerajaan, budaya kerajaan, ya, budaya kerajaan. Hakikatnya Indonesia Nusantara ini adalah budaya kerajaan. Budaya kerajaan. Jadi maka raja-raja sampai sekarang masih ada. Iya. Yogyakarta masih ada. Sehingga bahkan gubernurnya pun harus Hamengkubuwono. Wakil gubernurnya masih harus. Karena itu amanah undang-undang juga, Pak. Ya, Amanah undang-undang ya, keistimewaan. itu diresmikan dalam untuk Jogja melalui undang-undang keistimewaan. Iya. Tapi tidak boleh terjadi di tempat lain. Nah, itu tidak boleh. Tapi kenyataan realnya, maka yang maju gubernur ya putranya gubernur, istrinya gubernur, maju bupati ya istrinya bupati. Kira-kira itu menjadi sebenarnya menjadi tidak Jadi selaras dengan penelitian itu ya. Peraturannya membatasi hanya satu daerah istimewa, tapi di tempat-tempat lain karena memang budaya yang mengalir di dalam masyarakat Indonesia ini budaya kerajaan ya. Sebenarnya bukan asli budaya kita, tetapi itu merupakan satu perkembangan yang mengarah kepada tidak terjadinya etika politik. Tidak terjadinya etika politik. Ya, di lembaga saya. Nah, ini di lembaga saya. Di SMK PN saya, tempat saya mengabdi sejak cinta pertama saya cari uang pertama ya di SMK PN. Maka saya pernah tahun 80 berapa saya diangkat jadi PNS. Saya nggak mau keluar karena saya lebih cinta pada SMK PN. Di SMK PN itu Pak Harjono sebagai leader. Di situ ada istri beliau Bu Harjono. Ada adik beliau Pak Keri Jailani. Tapi dalam rangka memilih pemimpin itu dilihat dari bagaimana kecenderungan dan bagaimana kemampuan. Jadi sistem merit itu dipakai. Merit system ya, itu dipakai. Sehingga saya waktu itu dipilih menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum dalam usia yang masih sangat muda. Sementara saya harus memimpin Bu Harjono, termasuk memimpin Pak Harjono sebagai guru. Ya, jadi karena beliau juga mengajar sebagai guru, dengan sebagai wakil kepala sekolah pada posisi itu. Dan saya harus mengatur jadwal beliau. Ya, beliau adalah harus mau apa yang saya karena beliau karena saya sudah memilih, ya saya harus mengikuti pilihan saya. Karena kalau tidak mengikuti berarti saya orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, gitu. Jadi itu sudah dicontohkan Bapak sendiri mengalami ya. Politik yang tidak harus melalui suatu monopoli kerah atau klan atau apa itu. Tidak harus, karena itu tidak sehat. Tidak sehat. Jadi nanti akan ada sebuah pemeo nek ora putrane kae ora iso. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita kembali ke Bapak awal tadi itu kita ingatkan ini kan sebenarnya ranah politik praktis. Ya, tapi sebenarnya manusia ini sehari-hari juga sudah peduli dengan orang lain, sudah berpikir orang lain, masyarakat itu sudah mulai masuk politik. Jadi jangan takut anak-anak muda itu untuk memulai diri berpikir pada masyarakat, peduli pada orang lain sehingga itu menjadi politik, gitu kan? Untuk ini. Nah, kemudian kan Bapak memilih nih untuk berpolitik praktis itu harus ada perahu, harus ada rumahnya untuk kita bernaung, ada perahu untuk kita mengarungi bahtera ini kan, bahtera untuk mengarungi samudera ini. Bapak kan memilih Partai Bulan Bintang saat ini PBB. Di antara banyak pilihan yang lain, Pak, kok jatuh hatinya kepada apa? Karena inspirasi dari Eyang, dari kakek Eyang kan semua orang tahu bahwa warna PBB ini sebetulnya juga membawa ruh atau jiwa masyumi juga ya Pak ya. Majelis Ulama Muslimin penerusnya dari MIAI, Majelis Islam A'la. Indonesia tahun 47. Apa Bapak kok jatuh hatinya sekarang kepada Partai Bulan Bintang, Pak? Jadi begini, saya meninggalkan partai saya yang lama, yang saya abdi selama sekian puluh tahun, itu karena kekecewaan saya pada perilaku yang sudah berubah. Doktrin yang ada tidak lagi diikuti, tetapi lebih pragmatis dan lebih mengarah kepada transaksional. Itu jelas sangat menyalahi dari doktrin yang ada. Saya sudah mengingatkan berulang kali, tetapi tidak pernah
digubris. Maka saya kemudian live meninggalkan itu, kemudian saya memilih Kan banyak pilihan. banyak pilihan. Saya milih Partai Bulan Bintang. Itu ada dua sisi, yaitu satu sisi idealisme, satu sisi yang lain adalah saya ingin mengembangkan sebuah budaya perjuangan. Sisi idealisme saya adalah bahwa saya memang sejak dulu itu, ini menurut orang tua saya, bapak saya tentara, tidak pernah memilih. Tapi ibu saya, mbah saya dan sebagainya katanya tahun 55 itu beliau memilih Masyumi. Ya. Dan Masyumi adalah sebuah partai yang terus berjuang di sisi perjuangan itu mengarah kepada kekuatan Islam, tapi Islam yang moderat, Bahkan sekarang PBB tidak lagi hanya orang Islam. Bahkan di Indonesia Timur banyak yang dipimpin oleh pendeta. Maka saya pun ikuti. Di Purworejo ini saya menjadi ketua DPC PBB, maka sekretaris saya ini orang Kristen. Saya ingin menunjukkan bahwa PBB adalah partai yang Islami tetapi tetap moderat dalam rangka berbangsa dan bernegara. Iya, karena kan sehingga itu menjadi contoh, dan saya ingin menunjukkan bahwa saya mau berjuang, bukan hanya nempel pada partai-partai besar yang itu di situ sudah banyak sekali terjadi konkurensi, terjadi sikut-sikutan internal, apalagi eksternal dengan partai yang lain. Maka saya ingin membawa menjadi contoh kepada teman-teman bahwa kalau kita mau berpolitik, ya kita pertama ideologis, yang kedua ada semacam idealisme yang akan dicapai. Ya. Betul. Setuju Pak kalau itu, kalau semangatnya ke sana, karena saya sebagai kaum muda yang pernah membaca sejarah perjalanan dari mulai MIAI itu, Majelis Syuro Muslim kan mengumpulkan berbagai elemen organisasi yang bergerak dengan dasar Islam tadi. Intinya apa? Merekatkan ukhuwah. Ukhuwah itu tidak hanya ukhuwah satu iman, satu ukhuwah Islamiyah, tapi juga ada ukhuwah watoniyah. Sebagai teman sebangsa, karena kita dilahirkan di bumi ini. Makanya saya salut kalau Bapak meneruskan itu. Jadi tidak melihat hanya dasar perbedaan identitas, tapi kita sebagai satu bangsa. Itu Bapak rangkum di dalam PBB ini ya Pak. Insya Allah Pak. Nah, jadi sekarang target Bapak di PBB apa yang ingin dicapai Pak? Setelah Bapak juang ini. Oke, jadi yang ingin saya capai adalah bahwa saya ingin pertama tadi itu mencapai sebuah idealisme, yaitu bahwa mengikuti partai, mengembangkan partai yang dasarnya tetap pada Islami, tetapi watoniyahnya tetap tercapai. Sehingga ada keseimbangan antara bagaimana kita berjuang lewat sebuah agama, tetapi bagaimana mengikuti jejak negara ini sebagai negara Pancasila yang tidak pernah melihat simpul-simpul agama itu menjadi sebuah identitas, tetapi bahwa Pancasila itu merupakan kesatuan dari seluruh elemen yang ada di Indonesia untuk maju bersama menjaga tanah air NKRI. Itu ya Pak ya. Insya Allah semoga saya Pak. Menarik sekali, waktunya terasa kurang sebetulnya. Tapi inilah kita bisa mendapatkan cerita dan berita dari Pak Ari, karena kami dari Pekerti Nusantara ini adalah ingin memberitakan dan menceritakan sisi-sisi yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita. Pak Ari selain di politik tadi, beliau sudah juga punya jiwa seni selain dan hitam. Tapi nanti di kesempatan yang lain kita akan ulas bagaimana karya beliau. Salah satu karya beliau itu dalam bentuk lagu. Saya kagum dengan isi dari lagu itu yang beliau, kalau kita pelajari lirik dan teksnya itu untuk semangat. Itu lagu dibikin untuk apa sih Pak? Lagunya Pak Ari yang Mars Kesatria. Mars Kesatria itu sebenarnya Mars SMKPN. Oh, untuk SMKPN. Mars SMKPN, tetapi saya beri judul Mars Kesatria Kesatrian 7. Karena SMKPN itu ada di
Kesatrian 7. Dan jalan kesatrian tentu saja menuju pada para kesatria dan gitu ya. Nah itu maka di dalam lagu itu merupakan sebuah perenungan ajaran-ajaran para leluhur, khususnya bapak saya Pak Arjono itu. Pertama maka di lagu itu menunjukkan di mana lokasi SMKPN, di bumi Bagelen. Nah, lahirlah di situ SMKPN dan PN2 di bawah naungan sebuah yayasan namanya Yayasan Pembaharuan. Nah di situ ada 7 wahana wiyata, itu artinya 7 program studi, 7 program studi ditambah dengan ada walaga, cintaldo, itu merupakan pelengkap yang itu ditujukan untuk wahana untuk pengabdian kepada negara. Nah, maka di dalam organisasi SMKPN di samping yang pokok SMK-nya itu juga ada 3 organisasi yang mendukung, yaitu para ibu-ibu guru dan karyawan tergabung dalam PIKAL yang dia mendidik dengan kasih sayang. Anak-anak cucu-cucu disatukan dalam sebuah organisasi namanya Arjuno. Arjuno yaitu anak-anak remaja dan junior di SMKPN. Dan yang lulusannya itu yang menyebar di seluruh dunia, saya katakan begitu, itu tergabung dalam Gundala. Paguyuban dari alumni dan para alma mater. Mas Sida barangkali juga sering di SMKPN. Nah, itu kan menyerap alma itu kan susu mater ibu. Jadi yang sudah diserap dari sini itu menjadi alma mater. Nah, apa tujuan akhirnya? Yaitu menjadi penyangga Indonesia Jaya 2045. Itu kami rangkum menjadi sebuah lagu Mars. Tapi saya sekarang ini sedang bersama-sama dengan beberapa seniman ingin membuat lagu Mars Kesatria-Kesatria 7 itu dalam yang lain. Itu tetap kalimatnya itu lagu, tapi lagunya ada versi Mars sudah ada. Sedang dibuat versi pop, versi keroncong, dan versi rock. Sehingga nanti anak-anak muda Gen Z itu menyanyikan rock Kesatria-Kesatria 7. Yang ibu-ibu PIKAL menyanyikan lagu Kesatria-Kesatria 7 dalam bentuk keroncong. Nah, kemudian angkatan Mas Ida ini dalam bentuk pop. Jadi inilah kejutan di akhir ya. Kejutan di akhir. Jadi tadi soal ketawanya baru belakangan, senyum cerianya. Jika ingin tahu lagi, diputar balik nanti videonya. Kayak tadi kayak ngomongin politik, ini gak paham. Belakangnya juga menarik. Sosok beliau ini menyimpan banyak sisi yang menarik untuk kita gali. Oke, para sedulur, para pemirsa semuanya, alhamdulillah kita sudah berkesempatan menggali dari sosok yang unik. Kalau ada yang kurang puas, bisa diputar balik. Karena ujung akhirnya juga menyimpan, kita bisa undang Bapak lagi di lain waktu, Pak. Dari segmen yang lain juga, kita masih banyak segmen yang lain. Matur nuwun rawuhipun. Semoga Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Pejangan-pejangan selain bagi saya juga banyak berita dan juga banyak cerita yang telah Bapak berikan kepada saya. Nuwun Pak. Sukses sehat. Juga saya minta maaf. Siap. Dan saya juga mohon pamit kepada semuanya. Semoga ini membawa berkah bagi kita semua. Ada kurang lebihnya, ada kesalahan itu murni dari saya. Jika ada yang baik itu insya Allah itu dari hidayah dari Sang Kuasa bagi kita semua. Insya Allah begitu. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.